Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kharama wa ahluh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini muhabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan para ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah PPKN Pondok Pesantren Surya Sirna Rasa PPKN, wabil khusus Syekhina wa murabi arwahina Sultan Auliya'i fi hadzal zaman Syekh Maulana Muhammad Abdul Ghasifullah Masdul Qadasallahu sirahum, yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina, amin. Para kiai, para asatidz wal asatidat, wabil khusus pemangku manaqib Al-Mukarramul Muhtaram Bapak Kiai Haji Dasuki beserta keluarga besarnya, para petugas manaqib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, yang senantiasa diistiqomahkan, dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kesehatan yang sempurna, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang melimpah untuk bekal ibadah kepada Allah. Ditambahkan kemuliaan, ditinggikan derajatnya, dikabulkan segala doanya, dipenuhi segala hajat kebutuhan dunia dan akhirat. Yang sedang sakit diangkat penyakitnya, yang sedang usaha dimajukan usahanya, yang sedang dagang dilariskan dagangannya, yang lagi nyari jodoh dimudahkan jodohnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina, amin. Alhamdulillah masih dipanjangkan umur dalam taat beribadah kepada Allah, dalam bimbingan guru mursyid kita. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Salawat dan salam tercurah ke haribaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para aulia ilah, dan juga kepada seluruh umatnya termasuk kita, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah dan kecintaan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Dzulqa'dah, ya, ini dikit lagi bulan Dzulhijjah. Saudara-saudara kita sekarang lagi pada sibuk, ya sibuk apa, ratiban,
Ada juga yang ratiban, tapi kalau ikhwan bukan ratiban, tetap manakib. Jadi apapun hajatnya, manakib ajarannya. Mau berangkat ya umroh, manakib. Mau berangkat haji, manakib. Mau nikah, manakib. Nyunatin, manakib. Apapun ya hajat kita, acaranya manakib. Ini ajaran kita yang diajarkan oleh guru mursyid. Dzulqa'dah hurufnya ada huruf dal, ada huruf wawu, ada huruf alif, ada lam, ada huruf qaf, terus ada huruf dal dan huruf ta. Kita ambil satu huruf wawu, al-wukuf. Kalau dal, al-dzauq. Ya. Wawu wukuf. Wukuf asalnya dari waqafa yaqifu wukufan. Artinya diam atau berhenti sebentar. Ya. Biasanya kalau wukuf itu urusan haji, penutupan haji itu namanya wukuf. Ya, al-hajju arafatu. Kata Nabi, haji itu Arafah. Artinya wukuf di padang Arafah. Jadi padang Arafah itu tempat dipisahkannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu di Arafah. Jadi ketika Nabi Adam ya melanggar larangan yang diberikan oleh Allah, wala ta'kulu, jangan kau makan syajaratan, enggak boleh makan itu. Jadi jangan wala taqrabu syajaratan, ya, jangan kamu dekati. Mendekati pohon saja enggak boh, apalagi makan. Ini dia makan, kagak boleh. Nah itu akhirnya Nabi Adam dianggap memiliki satu kesalahan. Ya. Akhirnya Nabi Adam langsung dikirim oleh Allah ke atas muka bumi. Ya. Jadi nanti dipisahkannya di Arafah itu. Dan ketemunya lagi pun di Arafah. Jadi sebelum itu Nabi Adam juga tawaf di Baitul Ma'mur. Tawaf di Baitul Ma'mur, setelah kumpulannya lagi bertemu lagi di Arafah, baru di situ Nabi Adam diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Dan di Ka'bah itu tempat membangun Ka'bah ada tulisan. Nah, ini dianya nih. Ketemu jadinya kan, nyambung. Ya. Jadi kalau kita wukuf itu wukuf diam sebentar. Artinya kita berzikir. Ya, diam sebentar kita berzikir. Ini dalam Thariqah. Sebab kita ini kalau enggak dikasih yang namanya tawajuh, kalau kata Syekh Ahmad Al-Faruqi, kalau seorang salik, orang yang belajar thariqah, sudah dikasih kesibukan tapi belum juga sampai, belum juga usul kepada Allah, ya, udah disibukin nih. Kita sudah disibukin belum? Sudah. Disibukin apa? Amaliyah mursyid. Amaliyah mursyid ini adalah untuk menyibukkan diri kita agar supaya kita bertemu usul kepada Allah. Dari mulai sholat maghrib sampai zikir hariannya. Kemudian diperintahkan lagi, diajarkan lagi untuk khotaman. Habis khotaman, ya, sholat sunnah. Itu kan kesibukan itu. Disibukkan kita sebagai salik, sebagai murid. Tapi ternyata kesibukan tersebut tidak menyampaikan kita kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita sibuk dengan diri kita masing-masing, dengan kesibukan kita, dengan kerjaan, dengan anak, dengan harta,
dengan jabatan, dengan tetangga, dengan televisi, lihat sinetron, itu kesibukan tuh. Ya, lihat HP, apalagi kalau udah megang HP. Ya, TikTok, Facebook, udah dah. Ya. Kagak berhenti itu HP. Ya, jadi ini yang menjadikan apa? Yang menjadikan hijab terhalangnya diri kita kepada Allah. Artinya nggak ada kekhusyuan dalam kesibukan kita yang ditugaskan oleh guru mursyid. Kagak nyampe-nyampe kita. Padahal yang namanya wukuf itu dikatakan apa? Aqrabut turuk. Paling dekat-dekatnya jalan menuju kepada Allah. Jadi dikasih nih jalan yang terdekat oleh pengersa guru agung, kita dikasih untuk wukuf, jalanan yang terdekat menuju Allah setelah muraqabah. Ada muraqabah, ada wukuf. Muraqabah itu apa? Anta budullah ka'annaka taroh. Fa in lam takun taroh fa innahu yarok. Itu muraqabah. Jadi kalau muraqabah ini kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Merasa kagak? Kagak juga. Merasa diawasi? Enggak. Wusul apalagi. Ya. Sebab apa? Sebab kita ini berarti belum takwa. Ya. Man lam yakun bainahu wa bainallah, barang siapa yang tidak ada di antara dirinya dan Allah, at-taqwa wal muraqabah lam yasil ilal kasbi wal musyahadah. Tuh. Barang siapa yang tidak ada antara dirinya dan Allah, rasa takut, ketakwaan kepada Allah, maka dia tidak akan sampai kepada alam mukasyafah dan alam musyahadah. Tuh. Coba. Jadi harus takwa dulu. Harus takwa. Kalimat takwa sudah punya belum? Sudah punya kalimat takwa? Apa kalimat takwa? La ilaha illallah. Tuh kalimat takwa. Kalau kalimat takwanya kita istiqomahkan, insya Allah akan sampai ke alam mukasyafah. Ini yang pertama harus punya takwa dulu. Kalau takwa itu kan nggak bisa dibuat-buat. Kalau takwa nggak bisa dibuat-buat. Coba rasa takut kepada Allah. Kalau rasa takut kepada makhluk, kita menjauh. Kita menghindar kalau sama makhluk. Tapi kalau takwa kita, rasa takut kita kepada Allah, jangan menghindar, tapi harus mendekat. Sekarang kita sudah mendekat kepada Allah atau belum? Kita tanyakan terhadap diri kita. Bukan jasa dia. Ya, bukan jasa dia. Tapi ruhaniyah kita. Ya. Kan ada yang namanya perintah sholat. Ya. Ada yang namanya sholat raga, ada yang namanya sholat daim, kan gitu. Ya. Sholat raga yang mana? As-sholawat, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Nah, itu yang namanya sholat raga, sholat jasmani kita. Kalau jasmaninya nggak sholat, ya sudah, tidak sholat, kan gitu. Ya.
Coba kalau orang yang sholat, ya, orang yang sholat, kelihatan nggak sholat? Kelihatan. Berdirinya, rukunya, sujudnya, kelihatan. Karena tentunya namanya sholat, hafidhu ala sholawat. Kan gitu kan ya. Peliharalah sholat 5 waktu. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Nah, kalau sholat wusta itu sholat yang di sini nih. Sholat yang di sini. Kira-kira sholat yang di sini kita sudah mengamalkan atau belum? Lagi OTW. Nah, iya. Yang di sini bukan yang hanya raga saja. Nah, di sini pun kita kan harus bersuci. Yang namanya sholat wajib bersuci. Ada syarat, ada rukun. Ada syaratnya, ada rukunnya. Syarat wudu apa aja? Syarat wudu yang pertama, niat. Kalau niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan dari jari sampai kedua sikut, mengusap kepala, membasuh kedua kaki ini dari jari sampai mata kaki, tertib, itu namanya rukun. Syarat air. Pertama syaratnya adalah Islam. Tuh, pertama syaratnya Islam dulu. Kalau orang non-Islam, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang Majusi, wudu sah? Enggak sah. Sebab syaratnya harus Islam. Udah Islam? Udah Islam? Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kapan Islamnya? Waktu talqin zikir, itu Islam. Kalau lahir mah kita sudah bawa iman belum? Sudah bawa iman. Kalau lahir sih, walaupun dari perutnya orang bukan Islam, orang kafir, ya, bayi yang lahir dari perut orang kafir sudah bawa iman. Tapi agama orang tua yang menjadikan. Terserah nih orang tua mau dijadikan tuh anak Majusi, Nasrani, ataupun Muslim, Hindu, Buddha, terserah orang tuanya. Makanya kalau orang Kristen lahir seminggu langsung dibaptis. Orang Islam, orang Islam baru lahir diapain? Diazanin, itu bukan masuk Islam. Ya, iya. Jadi ketika bayi lahir itu diazanin, bukan masuk Islam. Itu kesunahan Nabi, ajaran Islam. Ya, iya. Nah, jadi orang tua cuma apa? Cuma menyekolahkan anaknya, nyuruh ngaji, kan gitu kan ya. Itu dasar-dasar masuk agama Islam. Belum Islam dia. Kalau masuk harus lewat pintu. Jadi keluar masuk harus lewat udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam secara sempurna, keseluruhan. Anak brojol cuma diadzanin dikomatin, kan gitu. Adzanin komatin itu bukan mengislamkan. Ya. Kalau kata Abah, anak yang lulus SD atau lulus SMP atau lulus SMA atau selesai perguruan tingginya, kalau belum ditalkin, talkin.
batasnya SD. Lulus SD. Sebab lulus SD itu masa anak sedang balik. Kalau sudah balik, wajib dimasukkan Islam. Wajib talqin. Jadi ini anak sudah lulus SD, bawa ke guru mursyid. Untuk apa? Dimasukin Islam. Iya, masuk Islamnya tuh. Jadi masuk Islam itu harus melalui pintunya adalah talqin zikir dari guru mursyid. Guru mursyid itu adalah kunci masuk Islam, sebab beliau adalah sebagai saksinya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Sudah diislamkan semuanya. Ini syarat bersuci. Berarti bersucinya sah. Ya, wudunya sah. Ya, tuh Islam. Yang kedua? Ya. Yang kedua itu tamyiz. Ya. Tamyiz bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Bisa membedakan mana kalimat la ilaha illallah dan bukan kalimat la ilaha illallah, meskipun tulisannya, bacaannya sama. Nah, harus tahu yang namanya kalimatut thayyibah dan kalimatul khabithah. Harus tahu. Kalau yang namanya kalimatut thayyibah kasajaratin thayyibatin. Kalau sajarah yang baik seperti apa sih pohonan yang baik? Kudu ditanam. Tuh. Jadi kalimatun thayyibah itu seperti pohonan yang ditanam. Kalimat thayyibah itu diukir ke dalam kolbu, bukan diukir di tembok, bukan diukir di kertas, tapi diukirnya di dalam kolbu, ditanam namanya. Nah, ini bedain tuh. Ya, banyak nggak yang nggak bisa membedakan? Banyak. Berarti bulan balik, bulan murahik namanya, bulan mumayyiz. Iya. Jadi kalau ada orang yang tidak mengerti mana kalimatut thayyibah kasajaratin thayyibatin, berarti belum tamyiz. Masih belum bisa membedakan. Masih apa hukumnya? Sobiyin. Sobi, bocah kecil, walaupun umurnya tua. Umurnya udah banyak, udah tua, tapi nggak ngerti mana kalimat thayyibah, mana kalimatul khabisah. Nggak bisa membedakan, walaupun umurnya udah banyak, tapi dihukumi anak kecil. Ya. Masya Allah. Kita sudah bisa membedakan. Sudah bisa belum? Sudah bisa belum? Sudah bisa membedakan antara kalimat thayyibah dan kalimatul khabisah. Nah, kalau kalimat thayyibah ya ditulis di dalam kalbu kita seperti pohonan, ya, syajaratin thayyibah, ditanam. Nah, jadi kalimat thayyibah harus ditanam. Tuh, itu namanya tamyiz atau sudah baligh. Yang ketiga, apalagi syaratnya? Ya, tidak ada sesuatu yang menghalangi, ya, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudu. Tidak ada sesuatu yang menghalangi sampai ke kalbu kita. Kalimat la ilaha illallah
itu adalah air. Ya. Kalimat la ilaha illallah adalah air yang membasuh, yang membersihkan, yang menghapus. Ya. Menghapus apa? Menghapus dosa besar, dosa kecil. Yang membasuh tuh, yang membasuh kalimat la ilaha illallah inilah ya, yang menghapus, menghilangkan segala dosa yang terdapat dalam ruh dan kalbu kita. Dalilnya, man qala la ilaha illallah wa maddaha budimat lahu arba'a alafin minal kabair. Itu kata Nabi. Kan gitu. Kalau tadi kalimat thayyibah, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi diteguhkan kalimat la ilaha illallah, diteguhkan ya oleh Allah ke dalam kalbunya orang-orang mukmin, ditancapkan, diteguhkan oleh Allah. Melalui siapa? Melalui wakilnya, yaitu guru mursyid pada zaman sekarang. Dulu wakilnya Allah siapa? Malaikat Jibril ya, untuk menanamkannya ke dalam kalbunya Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad menanamkannya kepada keluarga dan sahabatnya. Dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Terus sampai ke guru mursyid kita, Syekh Maulana Muhammad Abdul Qasim Muslim. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai ada yang menghalangi kalimat la ilaha illallah masuk ke dalam qalbu. Apa yang menghalangi? Keraguan-raguan. Sebab ragu-ragu itu lebih berbahaya daripada tidak percaya. Itu kan yang dikatakan Abah begitu kan? Insyaallah. Jadi ini syaratnya untuk wukuf. Syaratnya untuk wukuf. Sebab wukuf itu kita menghadap kepada Allah. Menghadap kepada Allah. Menghadap kepada Allah. Wukuf itu. Di Arafah pun begitu. Di Arafah. Berhenti sebentar waktunya dari mulai tergelincirnya matahari. Kalau di Arafah nih. Waktu zuhur sampai masuk waktu subuh. Wukuf di Arafah. Baru selesai terjadi haji. Tuh. Karena besoknya Idul Adha. Kalau kita wukuf di mana saja, nggak mesti di Arafah. Sebab di Arafah mah wukuf mahal. Nunggunya lama. Masa antrinya bisa 30 tahun. Antara 15 sampai 30 tahun. Udah coba itu. Nah, Pak Camat daftar haji sekarang. 30 tahun lagi. Iya. Daftar haji tuh dari mulai anak lahir udah daftarin haji. Oh, iya. Ya, 30 tahun kan 30 tahun tuh lagi remaja-remajanya kan. Ya. Udah tuh. Zaman sekarang. Nah, makanya kita dikasih wukuf. Wukuf itu apa? Ya, tawajuh. Tawajuh nih kita nih. Ini dia nih, ini wukuf itu. Ya sampai di Arafah kan. Di mana aja ya. Aina ma tawallu wujuh ya, aina tawallu sama wajah Allah. Kemana saja engkau hadapkan wajahmu, di sana ada Allah. Menghadap ke timur, menghadap ke barat, menghadap ke utara, menghadap ke selatan. Udah dah. Kemana aja kita menghadap, nah akan bertemu dengan Allah. Tapi yang di Arafah ketemu nggak? Kagak ketemu. Kalau nggak ketemu, ya belum ditalkin. Kalau sudah ditalkin, jangankan di Arafah, di Ka'bah
Ya, di Ka'bah orang-orang tawaf banyak bacaannya. Labaik Allahumma labaik la syarika lak labaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kan baca begitu kan? Terus baca doa. Baca tasbih, macam-macam. Ya. Tapi kalau kata apa? Cukup talbiyah baca talbiyah satu kali saja. Seterusnya ini tawaf mengelilingi Ka'bah. Udah cukup ini saja. Nggak usah baca yang lain-lain. Ini saja. Ini yang paling afdol. Iya, paling afdol. Coba. Sa'i, orang-orang sa'i udah ini aja tetap kita mah. Apapun aktivitas ibadah haji cukup dengan ini. Sebab ini adalah yang terdekat. Iya, dekat. Ini adalah pertemuan. Iya. Makanya kalau haji atau umroh belum ditalkin, sama aja buang uang ke dasar laut. Mendingan lo kasih gue. Iya. Tapi makanya tadi tuh syarat-syaratnya tuh tadi Islam kan gitu kan ya. Tamyiz. Terus tidak ada yang menghalangi sampainya ke kalbu kita. Terus tidak ada yang merubah. Tidak ada zat atau yang merubah air, sifat air. Kalau minyak wangi nih, Bu, kalau wudu, kalau tangannya masih ada minyak wangi, dibersihin dulu, dihilangkan minyak wanginya. Yang pakai bedak, kan bedak kan pakai alas tuh. Pakai alas bedak. Ya, alasnya gak ada 3 macam, 2 macam. Terus baru pakai bedak. Terus ada lagi yang namanya ini nih, anti gempa apa? Anti badai. Iya, anti badai. Dicopotin dulu. Nah, sebab ini tidak sampainya menghalangi sampainya air itu. Ya, jadi dibersihin dulu. Kenapa? Sebab zat tersebut dapat merubah sifat air. Jadi harus bersihin dulu. Terus ada lagi yang pakai cutek. Nah, kan gitu kan. Kutek kan gitu kan, kutek bukan pacar, bukan henna, bukan. Ya, tapi kutek. Kutek kan ditetel gitu, tempelin gitu kan ya. Nah, kalau kutek itu, Bu, makanya waktu sedang halangan, datang bulan pakai tuh kutek. Tandain. Jadi suami kita tahu. Nah, gitu. Jadi jangan sampai ada di kalbu kita tadi tuh. Ya, yang merubah kalimat la ilaha illallah. Ini sudah banyak, kita sudah punya la ilaha illallah, sudah talkinkan. Ya, sudah talkin. Datangnya ke dukunnya lagi. Iya. Rambut dimerahin nggak apa-apa. Coklat nggak apa-apa. Pink nggak apa-apa. Hitam jangan. Ya. Pokoknya mewarnai rambut hukumnya sunnah. Mewarnai rambut hukumnya sunnah. Boleh coklat, boleh merah, boleh pink, boleh kuning, boleh hijau, boleh apa aja silakan. Hitam jangan. Ya, itu silakan. Ya. Itu tapi dengan warna rambut yang bisa meresap air, jangan yang menghalangi air. Kalau cat tembok dipakai. Ya, itu dianya. Jadi jangan sampai sudah ada kalimat la ilaha illallah, apabila kita menghadapi satu masalah cukup robito kepada Abah, terus istighosah, baca la ilaha illallah. Zikirin bukan dipikirin. Setiap masalah, punya masalah dizikirin, jangan dipikirin. Robito kepada Abah, zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Jangan datangnya ke gunung, jangan datangnya ke goa. Iya, iya, merubah tuh namanya tuh, merubah. Jadi harus dibersihkan di dalam kalbu kita maupun dalam jiwa kita. Terus apa? Tidak memiliki hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar yang mana? Yang mewajibkan mandi. Hadas kecil yang mewajibkan wudu. Tapi syaratnya untuk menghilangkan hadas kecil, hadas besarnya harus hilang dulu. Coba, kalau habis mandi hadas besar, ya. Terus sholat boleh nggak? Boleh. Sebab sudah lagi mandi hadas besar mandi. Ya. Terus sholat nggak apa-apa. Ya. Tapi masih junub, wudu, menghilangkan hadas boleh sholat nggak? Nggak boleh. Sebab hadas besarnya belum bersih, belum suci, kan gitu. Begitu juga kalau kita menghilangkan dosa besar, dosa kecil, dosa besar harus hilang dulu. Nah, bagaimana cara menghilangkan hadas besar? Nah itu tadi, man qala la ilaha illallah wa madahahu dimatahu arba'alafi minal kabair. Dosa besarnya dihapus. Kalau dosa besar dihapus, berarti dosa kecilnya ikut. Makanya dikatakan orang yang talqin zikir itu seperti apa? Seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak punya dosa. Alhamdulilladzi fatalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Bayi-bayi. Ya. Kullu maulidin yuladu alal fitrah. Tuh seperti bayi yang baru dilahirkan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Nah, ini dia. Apabila tidak menjadi kewajiban tapi menjadi syarat, menjadi adab. Ketika kita zikir jahar, wajib memiliki wajib kita memiliki wudu. Zikir jahar. Zikir jahar dibaca setiap habis sholat, masih dalam keadaan suci atau punya wudu. Tapi yang namanya zikir khafi dibaca kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Pagi, siang, sore, malam, lagi berdiri, lagi duduk, lagi berbaring. Baca zikir khafi. Nih dianya nih. Baik dalam keadaan suci maupun berhadas. Tapi disunahkan oleh Abah jaga wudu. Meskipun bagi berhalangan, punya hadas, lagi haid atau lagi junub, tetap yang namanya wudu, sebab kita ini zikir khafi tidak terlepas. Maka walaupun kita sedang haid, nipas, ataupun apapun yang kita miliki hadas besar itu, tetap berwudu untuk menjaga adab. Jadi tetap kita wudu. Kita nih berhadas besar, wudu tetap pelihara wudu. Jangan sampai tidak wudu. Sebab apa? Sebagai adab kita menjaga zikir khafi. Nah, gitu nggak kira-kira? Kalau habis hadas besar, wudu nggak? Wudu nggak nih? Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Itu dia aja. Agar supaya ini kita kapan saja, di mana saja enak gitu. Yang punya bini, yang nggak punya bini juga sama. Iya, yang penting kita jaga wudu. Apalagi katakan jangan keluar rumah sebelum punya wudu dulu. Keluar rumah pakai kaki masuk rumah pakai kaki kanan. Jangan sampai salah langkah. Kalau salah langkah berarti bangkrut.
Iya, bangkrut. Diulang lagi, balik. Ya, balik lagi dah tuh, ulangin. Terus kalau kita mau kemana-mana, salam sama guru mursyid, salam. Jangan asal aja nyelonong aja, salam. Assalamualaikum ya malaikat zaman, wa ya imam makan, terus Al-Fatihah. Al-Fatihah baru jalan. Gitu. Iya. Jangan nyelonong boy aja. Sebab yang namanya salam pada guru mursyid itu juga adalah doa. Ya, doa dan didoakan. Iya, penjagaan itu. Kalau kita keluar rumah, pakai salam kepada guru mursyid. Begitu juga ketika kita masuk rumah. Ya. Iya, jangan kita masuk rumah aja. Ya. Assalamualaikum. Tetap orang dulu nih, kerjaan orang dulu tapi begitu. Keluar rumah salam, masuk rumah salam. Ya, kenapa? Ini mah ajaran. Ya, ajaran. Ya, jadi ajaran itu. Jadi kita harus pelihara ajaran orang-orang tua kita, itu kita jaga. Sebab ajaran Islam, ketika ketemu teman atau ketemu saudara, kan salam kan? Assalamualaikum, kan gitu. Terus salaman. Salaman kita nih, sebelum lepas jabat tangan kita, maka dosa kita antara dosa dia rontok. Tuh. Yang lama, salaman. Iya, salam yang lama, jangan cepet-cepet. Masya Allah, ini luar biasa. Ini ajaran Rasulullah. Kan kita belajar thariqah itu untuk menghidupi sunnah-sunnah Rasulullah. Di samping untuk membebaskan ruh kita, jiwa kita dari perbudakan nafsu. Iya. Coba belajar thariqah untuk apa sih? Jiwa kita ini diperbudak oleh nafsu kita. Kalau kata Abah Jagat sih tadi bahasanya ketempelan. Kalau bahasa Abah Jagat ketempelan. Nah, kita mah orangnya apa? Orang yang bersih, suci. Bersih, suci kalau kita mah. Cuma ketika kotor itu berarti kita keluar dari sifat kita yang sebenarnya. Kan gitu. Kalau sifat kita mah pemaaf, kan gitu. Sifat itu adalah sifat-sifat Allah yang melekat pada diri kita. Rahman, Rahim. Nah, itu sifat Allah yang melekat pada diri kita. Sifatnya kasih sayang, tidak pelit, dermawan, menyayangi, itu sifat Allah. Tapi ketika ya marah kan gitu, merasa tersinggung, nah, itu sifat siapa? Nafsu. Nah, jadi kita harus bisa membersihkan jiwa kita dari nafsu dengan cara apa? Dengan cara zikir. Jadi la ilaha illallah, tidak ada ya kemuliaan kecuali Allah. Tidak ada yang memiliki kasih sayang kecuali Allah. Dan ruh kita adalah ruh kursi. Ruhnya siapa? Ruhnya Allah. Jadi diri kita ini adalah ruhnya Allah. Ruh kursi. Kalau kita menyadari bahwa diri kita adalah ruh kursi, ruh Allah, maka kita tidak akan pelit, tidak akan galak sama orang, tidak akan murka ketika ada orang yang berbuat salah, tapi memaafkan. Coba Allah ketika kita maksiat, marah nggak? Murka nggak? Kagak. Coba kalau marah, kalau murka kita, udah jadi apa kita? Masih diberikan kesempatan untuk taubat. Itu dia. Jadi seperti itu. Ruh kita adalah ruh kursi, ruhnya Allah. Jadi ketika ada orang berbuat salah, maafkan. Ketika ada orang membutuhkan, bantu. Ketika ada orang yang butuh pertolongan, tolong. Ketika ada orang meminta, jangan ditolak. Allah nolak nggak? Nggak nolak. Kecuali kalau orang yang berdoa nggak baca sholawat. Iya. Ada orang yang nggak baca sholawat nih minta sama Allah. Ya emang lu siapa lu? Sombong lu. Nah kan gitu. Jadi ada
Ada apanya? Ada perantara. Iya, perantara. Salat kita salat apa? Bani Hashim. Setelah kita baca Bani Hashim, silakan kalau minta permintaan kita sama Allah. Bani Hashim dulu. Ya, tuh. Minimal habis sholat fardu baca 41 kali. Silakan. Kalau setelah 41 kali meminta, silakan. Nggak minta juga silakan. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Emang hajat kita yang ini munculnya dari kita? Hajat kita nih, kebutuhan kita munculnya dari kita atau dari Allah? Doa kebaikan saja itu dari Allah. Jadi doa kebaikan nih kita minta kepada Allah, minta selamat ke Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut. Itu tuh doa itu sudah disisipkan oleh Allah ke dalam kalbu kita. Ya, bukannya kita. Tapi itu doa yang sudah disisipkan ke dalam hati kita oleh Allah. Setiap kita habis sholat, minta doa apa? Doa selamat. Ya. Iya, minta rezeki. Itu tuh sudah dimasukkan sama Allah. Bukan kemauan kita, bukan. Allah lebih tahu kebutuhan kita. Hajat kita Allah sudah tahu. Makanya udah baca aja selawat dah. Ya, zikir yang banyak, baca selawat. Pasti segala hajat kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah. Bahkan akan lebih baik daripada permintaanmu, daripada hajatmu. Allah akan memberikannya yang terbaik daripada hajat dan permintaan kamu itu sendiri. Yang penting kita zikir. Iya. Ya, zikirnya pakai goyang. Jangan lah. Kan ada begini doangan ini. Ada begini doangan. Ya. Kalau sekarang zikirnya badan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha ilnya dikencengin. Ilnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa ilnya dikencengin? Bidor bin syadidin. Ya. Ini yang disebut bidor bin syadidin. Memukul, menghantam kalbu kita dengan keras. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan illallahnya itu ada di dada sebelah kiri. Dihantamkan ke dalam kalbu kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu seakan-akan sepenuh tenaga kita hantamkan kalbu kita. Supaya hancur segala kotoran-kotoran, karat-karat hati kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Setelah itu dipakai wukufnya enak. Iya, sebab di sini masih ada bekasnya. Tuh, sini ada bekasnya nih. Ya, ada asarnya. Nah, tadi kata Syekh Ahmad ya Faruk sudah dikasih kesibukan, udah sholat sunnahnya dikasih, khotamannya dikasih, zikirnya dikasih, tapi nggak sampai juga. Makanya dikasih wukuf qalbi. Wukuf qalbi itu adalah tawajuh ilallah, menghadap kepada Allah. Ini dianya nih. Abah cuma ngajarin kita dalam setiap sholat 5 waktu 2 menit, 9 detik. Ya, 2 menit, 9 detik. Tapi sebelum subuh 1 jam. Ini dia nih. Yang diajarkan sama Abah. Sebelum subuh tuh 1 jam sebelum subuh tawajuh kita. Tapi jangan dalam-dalam nanti ngiler. Tawajuhnya jangan dalam-dalam. Ya, kalau udah kedalaman ngorok nah kita. Nggak namanya ke bawah kan gitu kan. Ngiler kita. Udah berarti itu namanya tawajuhnya kedalaman tuh. Tapi tetap dinilai ahli
dinilai ahli ibadah walaupun tidur. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Itu jadi 1 jam sebelum subuh. Subuh sekarang 4:30. Berarti dari ya jam setengah 4 kan? Setengah 4 tuh. Udah tawajuh kita setengah 4 sampai subuh. Itu dianya. Ya, ini mengambil HP, main HP. Itu dia tuh tawajuh. Ya 1 jam sebelum subuh. Ya. Kalau di sono di Arafah masuknya ya mulai zuhur sampai habis sampai subuh. Nah, kita tuh 1 jam sebelum subuh tuh masuk tuh begini nih. Iya. Kalau enggak kalau malam pulang manakib amaliyah malam terus tawasul. Ya, tawasul. Nah, sampai baca la ilaha illallah udah terserah sengantuknya. Tuh, sengantuknya baca la ilaha illallah. Udah ngantuk, misalnya langsung tawajuh juga nggak apa-apa. Terus tidur. Nah, sebab tadi kita udah tawasul. Nah, itu. Ya, ini aja ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, berkah sekalinya semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.